Ya, likuiditas perekonomian yang dicatat oleh Bank Indonesia pada bulan April tumbuh sebesar 11,5%. Pertumbuhan likuiditas tersebut berdasarkan keterangan Bank Indonesia terjadi di seluruh komponen mulai dari uang beredar dalam arti sempit, uang kuasi, dan surat berharga selain saham. Kami bahas pagi ini untuk Anda dalam uang beredar di masyarakat bagaimana pada bulan April 2021 yang dirilis oleh Bank Indonesia ini tumbuh ya sebesar 11,5%. Jika kita berbicara soal uang beredar yang di masyarakat, ini bisa didefinisikan dengan uang beredar dalam arti luas atau M2, kemudian juga ada arti sempit atau M1. Arti sempit ini terdiri dari uang kartal, seperti kita tahu uang kartal yaitu uang kertas, uang logam yang beredar di masyarakat dan juga uang giral. Nah, jika uang beredar dalam arti luas ini ditambah dengan saving deposit, time deposit gitu. Nah, ini akan membentuk atau dikalkulasikan sebagai uang yang beredar di masyarakat. Uang yang beredar di masyarakat ini rumusnya adalah uang beredar ini harus bisa menunjang dengan uang yang dibutuhkan. Begitu. Jadi uang yang dibutuhkan untuk apa? Uang yang dibutuhkan untuk konsumsi masyarakat, uang yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi, atau uang yang dibutuhkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif yang ada di masyarakat. Begitu. Jadi Bank Indonesia mencatat pada bulan April 2021 ditunjang dengan juga yang namanya bulan Ramadan ya. Kemudian juga Idul Fitri yang kemudian masyarakat mendapatkan THR sehingga kemudian penghasilan pendapatan masyarakat tinggi. Nah, apa yang bisa dilihat dari uang beredar di masyarakat ini adalah kemudian bisa mencerminkan bahwa jika uang beredar di masyarakat naik, artinya memang pendapatan masyarakat ini juga sudah meningkat. Nah, tapi yang harus diwaspadai adalah jika uang beredar meningkat, yang harus diwaspadai adalah yaitu inflasi. Bagaimana Bank Indonesia, Kementerian Keuangan harus melakukan kebijakan makro prudensial untuk kemudian mengontrol inflasi kita agar tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, mengontrol inflasi sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Kita lihat bagaimana posisi uang beredar di masyarakat ini dalam arti luas ya, ataupun M2 yang tadi saya katakan ini uang kartal, uang giral ditambahkan dengan time deposit dan juga saving deposit. Ini pada bulan April 2021 ternyata jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam artian luas sebesar 6.957,3 triliun rupiah atau naik 11,5%. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan pada bulan Maret 2021 yang kenaikannya hanya 6,9%. Hal-hal yang mendorong kenaikan uang beredar di masyarakat ini yaitu tadi bulan Ramadan ditunjang dengan juga pengeluaran masyarakat yang meningkat pada saat menuju jelang Idul Fitri atau Lebaran. Lalu bagaimana dengan uang beredar dalam arti sempit atau M1? Kita lihat di sini ya. Untuk uang beredar dalam arti sempit ataupun M1 di sini jumlah uang kertas, uang logam yang beredar di masyarakat mungkin kita sempat ya kepikiran kira-kira berapa sih jumlah uang yang kemudian didistribusikan di seluruh Indonesia oleh Bank Indonesia yang diproduksi. Karena kan Bank Indonesia ini punya kewenangan untuk memproduksi kemudian juga memusnahkan uang. Ternyata total uang kertas, uang logam ataupun uang kartal yang beredar di masyarakat beredar pada April 2021 ini tercatat sebesar 1.851,2 triliun rupiah atau naik sebesar 17,4%. Kenaikannya lebih tinggi daripada kenaikan pada bulan Maret sebesar 10,8% atau di posisi 1.827,4 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat yaitu uang kuasi. Nah, uang kuasi ini adalah uang-uang dalam bentuk tabungan, kemudian juga simpanan berjangka begitu ya. Simpanan berjangka dan juga uang giro dalam bentuk falas gitu dan lain-lain. Jadi ini uang yang disimpan begitu oleh masyarakat yang dalam jangka waktu tertentu dan ini menjadi salah satu support juga untuk kemudian penghasilan masyarakat bisa digunakan kapanpun ya meskipun dalam bentuk simpanan. Kita lihat di sini untuk uang kuasi pada April 2021 naik sebesar 9,7% atau di posisi 5.088 triliun rupiah. Kemudian ini posisinya lebih tinggi sekitar 4% ya, hampir mendekati 4% jika dibandingkan Maret 2021 yang kenaikannya sebesar 5,9% atau di posisi 5.042 triliun rupiah. Jadi uang beredar di masyarakat itu secara artian luas itu adalah uang beredar, uang kertas, uang logam atau uang kartal ditambah juga dengan uang kuasi atau ini uang yang disimpan dalam jangka waktu tertentu oleh masyarakat, perusahaan, begitu termasuk juga pemerintah. Jadi inilah total uang yang beredar yang ada saat ini di Indonesia. Lalu kita lihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan M2 atau uang beredar secara luas di masyarakat. Yang pertama aktiva luar negeri bersih kita atau bisa dikatakan aset ya sebesar 10,7%. Kemudian tagihan bersih kepada pemerintah sebesar 45%. Jadi tagihan bersih ini artinya Bank Indonesia ya ataupun bank pemerintah
ataupun bank pemerintah ini memberikan kredit ataupun pinjaman kepada pemerintah. Nah, jadi kredit pinjaman ataupun yang diberikan oleh bank pemerintah kepada sektor-sektor produktif pemerintah ya. Ini kemudian tagihan bersihnya sudah mencapai 45%. Artinya pemerintah membayarkan utangnya kepada bank-bank BUMN, kemudian termasuk juga bank sentral. Kemudian kita lihat bagaimana dengan kredit. Kontraksi kredit ini menurun 2,4%. Memang pada saat pandemi COVID-19 ini kredit cenderung menurun ya. Kita sama-sama ketahui bahwa karena pandemi COVID-19 meskipun Bank Indonesia sudah merelaksasi kebijakan kreditnya melalui kebijakan suku bunga rendah, tapi memang untuk kontraksi kredit masih terjadi. Namun pada April 2021 ini menurun menjadi 2,4%. Sebelumnya itu mencapai 3%. Minus 3% kontraksi kredit yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Nah, ini dikarenakan karena penyaluran kredit yang tertahan begitu selama pandemi COVID-19 akibat bank juga harus meminimalisir risiko yang terjadi dengan kemudian menganalisa siapa-siapa saja yang meminjam kredit kepada bank agar risiko gagal bayar juga semakin rendah. Selanjutnya kita lihat ini dia posisi keuangan negara kita yang mempengaruhi juga perkembangan uang beredar secara luas. Kita lihat kemarin BI baru saja mengumumkan bahwa menahan suku bunga acuan Bank Indonesia BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 3,5%. Ini artinya BI masih mempertahankan tren suku bunga rendah yang dilakukan. Ini juga salah satu menjadi sentimen positif untuk pergerakan pasar karena dengan suku bunga yang rendah artinya ini bisa meningkatkan minat masyarakat untuk kemudian meminjam ataupun masuk kepada kredit yang ditawarkan oleh perbankan. Kita lihat kemudian juga inflasi saat ini ada di posisi 1,42%. Dengan target pemerintah itu inflasi pada 2021 3% dengan standar deviasi ataupun plus minus 1. Dan cadangan devisa kita masih sebesar 138,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 10 bulan pembiayaan impor. Nah, ini dia data yang baru saja diumumkan oleh Bank Indonesia terkait dengan uang yang beredar luas di masyarakat. Semoga data ini bisa kemudian memberikan sentimen positif ya untuk pergerakan perekonomian kita ke depannya karena target pemerintah, target Menteri Keuangan kita Sri Mulyani untuk pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 ini 7,1% sampai 8,3%. Tinggi sekali. Artinya ini harus ditunjang dengan data-data indikator-indikator ekonomi makro yang juga menunjang pertumbuhan ekonomi dan juga kebijakan antara Bank Indonesia, OJK dan juga Kementerian Keuangan harus selalu sinkron agar pertumbuhan ekonomi bisa tercapai positif pada kuartal 2 2021 ini.